sholihah al-fatihah. Kakak yang kami hormati, dengan adanya pertemuan sore hari ini dimaksudkan adalah yang pertama karena kemarin di beberapa grup pembina MI SD Marif NU ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan lainnya, ada yang masih belum jelas terkait dengan pelaksanaan Jambore yang insya Allah seminggu lagi kita laksanakan. Maka kami berinisiatif hari ini mengadakan Zoom meeting untuk clearkan, untuk meluruskan dan untuk secara lebih jelasnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas. Kakak yang hormati, yang pertama kami atas nama pengurus Sako dan juga panitia Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas mengucapkan terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting ini dan juga terima kasih atas kesiapan dari kakak-kakak semuanya untuk mensukseskan kegiatan Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas yang akan kita gelar tanggal 26 sampai 28 Juni yang akan datang. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan semuanya nanti akan menjadikan lancarnya, suksesnya kegiatan pada Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas. Untuk itu kita mengadakan Zoom ini. Nanti kakak-kakak bisa yang belum, yang kemarin misalnya penjelasan dari hasil technical meeting yang hadir di SMK Ma'arif NU kurang jelas, nanti bisa ditanyakan, diperjelas di sini. Kemudian nanti dari bagian admin akan meng-cross check terkait dengan pendaftaran, baik terkait dengan pendaftaran peserta Jambore, kemudian juga terkait dengan pendataan kaos dan lain sebagainya. Kemudian nanti di sini ada bidang kegiatan, ada Kak Sol, nanti bisa sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama Jambore Sako Ma'arif di Cilongok yang akan datang. Dan bisa juga nanti kakak bisa nanti kalau bidang sarpras sudah masuk ke Zoom ini, nanti bisa juga akan kami jelaskan terkait sarana prasarana yang nanti ada di sekitar arena Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas. Kakak yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan untuk segala persiapan baik secara administrasi maupun perlengkapan, insya Allah kami panitia sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin terkait perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan untuk pelaksanaan Jambore. Nah, untuk kami mohon ini kepada kakak-kakak terkait dengan persyaratan-persyaratan ataupun juga persiapan kakak di untuk mengikuti Jambore ini, mohon juga untuk dipatuhi sehingga nanti benar-benar pelaksanaan Jambore ini melalui proses prosedur yang baik sesuai dengan sesuai dengan yang biasa dilakukan tatkala mengadakan perkemahan-perkemahan itu. Harusnya aturannya seperti apa itu sudah bisa tertulis semuanya. Jangan sampai walaupun kita yang melaksanakan itu adalah Sako, tapi paling tidak kita tetap mematuhi aturan-aturan yang ada di kuartir, baik yang di kuartir cabang maupun yang di kuartir secara nasionalnya. Gitu. Jadi kami mohon untuk yang persyaratan dan sebagainya mohon untuk dipenuhi. Selanjutnya kakak-kakak, Jambore ini kami bertujuannya adalah
ya untuk pembinaan secara bersama-sama. Jadi Sako itu tugasnya sama seperti Gudep, Gusdepan, Satuan Karya. Jadi melaksanakan pembinaan ya terhadap peserta didik. Nah, maka di dalam salah satu kegiatannya di samping kita membina di Pangkalan Gudep-Gudep, ini salah satu pembinaan di Sako Ma'arif dengan diadakannya Jambore. Jadi di sini kita nanti akan berlatih bersama, ya. Berlatih bersama, sharing bersama terkait kegiatan-kegiatan kepramukaan. Jadi tujuannya seperti itu dan selain itu untuk menjalin tali silaturahim antara anggota pramuka di satuan komunitas Ma'arif khususnya di jenjang atau di pangkalan yang berpangkalan penggalang di pangkalan jenjang MI SD. Itu tujuan seperti itu dan juga terkait dengan dalam rangka untuk peringatan memperingati atau untuk terkait terkait tahun baru Hijriah yaitu dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Gitu Kakak. Jadi kami mohon untuk poinnya yang kita tujuannya adalah silaturahim menjalin istilahnya latihan bersama ya dengan sesama pramuka di Sako Ma'arif NU Banyumas. Kakak yang hormati, terkait dengan sarana yang ada itu yang ada di lingkungan lapangan yang akan kita gunakan di lapangan Cilongok itu 3 sekolahan, ada MTS, ada SMK dan ada SMP Ma'arif itu sudah kami tembusi semuanya dan siap untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi nanti kakak-kakak untuk homestay-nya itu ada di ruangan kelas, MCK juga di sekolah-sekolah yang ada sekitarnya dan ada juga selain 3 sekolah itu ada SD negeri 3, kemudian ada PKBM, di situ juga PKBM fasilitasnya juga ada musola, ada MCK juga ada, semuanya sudah kami tembusi. Jadi kakak tidak usah khawatir walaupun di lingkungan ibaratnya kecamatan tidak di pedesaan, insya Allah sarana untuk MCK dan lain sebagainya sudah kami siapkan, sudah ada dan insya Allah memenuhi dengan jumlah peserta yang kurang lebih itu sekitar 60-an regu ya. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh bagian administrasi. Kemudian kakak-kakak karena kita memakai sarana fasilitas umum yaitu SD, MTS, SMP, SMK, PKBM dan masjid itu yang besar-besar. Kemudian nanti juga kemungkinan kegiatan juga ada di gedung IBHI, kemudian ada di gedung Muslimat, nanti ada gedung-gedung yang di sekitarnya itu yang digunakan. Maka kami mohon yang pertama kepada kakak-kakak nanti untuk menghimbau kepada peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan. Nggih. Estu niki nggih, kita sebagai sebagai pramuka yang berciri khas Islam nggih, keislaman, maka kita harus bisa menjadi contoh terkait dengan kebersihan, nanti menjaga kebersihan. Terutama di lingkungan-lingkungan yang fasilitas umum itu di sekitar sekolah, ya di MCK, di kamar mandi, WC itu tolong himbau kepada adik-adik yang menggunakan fasilitas fasilitas umum di sekolah-sekolah tersebut untuk menjaga kebersihannya. Okay. Tolong kakak-kakak menyiapkan tempat sampah untuk tempat sampah selain tempat sampah yang kecil, ya, tempat sampah yang plastik yang biasa yang tempat sampah itu yang permanen itu juga bisa kakak menyiapkan tempat sampah yang pakai plastik besar itu seperti itu. Jadi yang pertama kami sarankan, kami himbau untuk menjaga kebersihan di lingkungan perkemahan terutama di tempat-tempat fasilitas umum di sekolah
atau madrasah yang digunakan untuk homestay dan untuk MCK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan keamanan, keselamatan, ya. Karena kita nanti lapangannya berada di dekat jalan raya besar, jalan raya ya besar ya, jalan raya, jalan besar itu yang ramai sekali lalu lintasnya, ya. Kami mohon kakak juga untuk menghimbau kepada adik-adik untuk selalu hati-hati. Apalagi kalau mau menyeberang itu harus hati-hati, ya karena anak kecil, anak kecil kadang-kadang pelayon, ya lari-lari dan sebagainya, tidak apa kurang waspada. Kalau sudah lagi bermain, ya bersenda gurau, bercanda, kadang-kadang lupa, ya kadang-kadang lupa bahwa sekitarnya itu ada bahaya yang selalu mengintai. Nah, jadi kami mohon betul untuk kakak untuk menghimbau kepada adik-adik untuk selalu hati-hati dan juga menjaga memantau keberadaan adik-adik, jangan sampai terlena, ya. Jadi mohon untuk bagi tugas dan sebagainya sehingga benar-benar keamanan, keselamatan anak-anak selama perkemahan itu akan terjaga dengan baik, ya. Jadi itu kemudian juga terkait kegiatan-kegiatan pokok diikuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan plot yang ada di jadwal kegiatan. Ada yang 2, ada yang 4 anak dan sebagainya, monggo dipersirakan, disiapkan dan diikuti dengan sebaik-baiknya semaksimal mungkin, ya. Nah, selalu koordinasi, komunikasi apabila ada hal-hal yang memang perlu ada penjelasan atau ada sesuatu yang memang ada kendala atau ada masalah dan sebagainya, kami mohon kakak juga selalu koordinasi komunikasi dengan panitia. Kita di situ satu visi, satu misi. Jadi harus selalu apa istilahnya komunikasikan dengan baik, ya. Dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti permasalahan atau hal-hal yang memang ada yang perlu cari solusinya, nanti kita bisa bersama-sama mencari solusinya dengan baik. Itu yang dari saya dan mohon untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan itu selama kurang lebih 3 hari 2 malam itu, ya insya Allah akan dilaksanakan sampai dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, nantinya suasananya mendukung, semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu saja yang awal dari saya sebagai pembuka terkait dengan Zoom atau koordinasi pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kakak-kakak untuk nanti bisa sharing menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ataupun yang lain. Dan sebelumnya monggo Kak Sol untuk menyampaikan kemarin ini ya secara singkat bisa urut-urutan kegiatannya, karena kalau saya baca di grup, saya ngamati grup, di grup ini banyak beberapa pembina ini belum dong, dan mungkin penyampaian dari yang technical meeting itu kurang jelas atau kurang lengkap, ya. Jadi masih ada kakak yang miskomunikasi. Monggo Kak Sol kami persilahkan. Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya sih tidak perlu saya bacakan urut, kakak-kakak semuanya udah punya juknisnya, nggih. Nah, tapi di sini hanya gambaran umum saja, dimulai dari kehadiran pertama di hari Kamis tanggal 26 Juni. Itu dimulai dengan adanya registrasi, setelah itu upacara pembukaan, nanti ada permainan besar. Setelah itu nanti ada Aswaja Competition. Aswaja Competition ini hanya diikuti oleh 3 peserta. Nah, 3 peserta ini ikut Aswaja Competition sampai dengan nanti duhur dan dilanjutkan setelah duhur. Adapun yang 5 nanti mengikuti kegiatan pelatihan damkar. Gitu
dihitung ya. Jadi 8 itu tetap jalan dengan 5 mengikuti pelatihan damkar, yang 3 mengikuti Aswaja competition. Dilanjutkan dengan ada juga kegiatan untuk pembina yaitu capacity building. Diikuti oleh Bina Damping, terus setelah selesai kegiatan damkar, itu bagi adik-adik yang belum selesai dalam penyelesaian tapak kemah, silahkan untuk diselesaikan sampai dengan apel sore, yaitu pukul 16.30. Nah, setelah itu setelah apel nanti dilanjutkan dengan doa akhir tahun, sholat maghrib, dan doa awal tahun. Setelah sholat maghrib dan doa awal tahun, persiapan karnaval. Selanjutnya adalah pelaksanaan karnaval. Terus mimpi indah ketemu lagi di hari Jumat. Di hari Jumat diawali dengan kegiatan pagi. Seperti biasanya, subuh, kultum, senam, dan sebagainya, sarapan. Setelah itu start 7.30 sampai dengan pukul 11 adalah penjelajahan atau spotting skill. Nah, sampai dengan pukul 11 itu harapannya udah masuk finish semua, persiapan untuk sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat otomatis makan siang. Nah, setelah itu ada kegiatan yaitu kebiasaan Indonesia hebat atau kebiasaan anak Indonesia yang diikuti oleh 6 peserta. Sedangkan yang 2 itu mengikuti lomba membuat poster. Nah, setelah nanti yang kebiasaan Indonesia sehat itu selesai, dilanjut lagi dengan kegiatan AMT, Adjustment Motivation Training, kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon maaf ya. TOEFL saya masih remedi soalnya. Dilanjutkan dengan kegiatan Sako Ma'arif Tangga Bencana Bakti Sosial. Nah, 2 anak dipersiapkan untuk kegiatan hasta karya. Setelah selesai, kemudian sholat asar, terus bagi yang hasta karyanya belum selesai dilanjutkan sampai dengan pukul 17.30. Setelah itu dilanjutkan apel. Nah, setelah itu api unggun malamnya setelah sholat isya, api unggun dilanjutkan dengan pensi, di mana pensi ini adalah per kontingen, bukan per pangkalan nggih, jadi gabungan. Apakah ini wajib? Ya, dibilang wajib bisa, dibilang tidak juga. Istilahnya yang siap boleh gitu intinya. Karena ini harapannya sih semuanya mengisi, tapi manakala ada sesuatu dan lain hal itu nanti dikomunikasikan. Selanjutnya di hari Sabtu biasa kegiatan pagi dilanjutkan dengan wisata atau wisata, di mana di dalam wisata itu ada outdoor game-nya dari jam 7.30 sampai pukul 10, dilanjutkan dengan upacara penutupan dan selesai. Demikian Kakak. Untuk seragam peserta sudah kami sampaikan. Di sini kami hanya sifatnya mengingatkan kembali. Hari pertama pakaian pramuka, malamnya persiapan karnaval, berarti bebas atau sesuai dengan ketentuan masing-masing pangkalan atau kontingen. Hari keduanya itu memakai kaos, terus malamnya pramuka, besoknya juga memakai kaos. Pada saat wisata game dilanjutkan dengan upacara penutupan. Demikian Kakak. Harapan kami teman-teman yang ada di sini atau kakak-kakak semuanya itu benar-benar dari Bina Damping yang membersamai besok. Karena kalau tidak, ya harapannya sih komunikasi jalan nggih. Yang dikhawatirkan adalah beberapa tidak sampai kepada yang di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini memang ada kontak person banyak nih Kak untuk tempat bertanya. Tapi di sini juga ternyata sudah tanya ke saya, kurang mantap bisa tanya kepada yang lain, juga nanya lagi kepada yang lain. Sehingga kami pun
saling lempar WA nggih, Kak, ada pertanyaan ini sudah saya jawab, nanti ada lagi Kak dari sini begitu. Tapi enggak apa-apa, ini dinamika. Ini adalah dinamika dan kami mohon maaf apabila panitia dalam melayani kakak-kakak via Dumai mungkin ada yang slow respon, itu dikarenakan memang kita berbagi nggih tidak selalu memegang handphone. Tapi insya Allah manakala ada yang telepon ke saya pribadi, baik secara telepon maupun japri kok saya tidak angkat, insya Allah sih saya telepon kembali. Mungkin di antara kakak-kakak ada yang ada di sini dan insya Allah jam berapapun manakala saya lihat saya telepon, tapi kalau sudah malam sekali jika yang telepon laki-laki mohon maaf saya responnya besok pagi untuk mengurangi apa ya rasa tidak enak begitu Kakak. Silakan jika ada pertanyaan kami siap untuk menjawab terkait dengan kegiatan yang akan datang. Terima kasih demikian Kak As, waktu saya serahkan kembali. Ya, terima kasih. Langsung saja sambil menunggu ini Kak Budi melihat lagi terkait link pendaftaran dan sebagainya. Bahwa kakak-kakak yang mau menanyakan langsung saja dibuka mic-nya, speakernya. Monggo silahkan ini kalau tidak ada apa, tidak ada yang mengacungkan jari tangan ya monggo langsung saja monggo yang mau tanya. Monggo, di sini diadakan seperti ini supaya lebih jelas. Kalau yang kemarin-kemarin masih belum jelas menerima info dari yang TM, monggo ditanyakan di sini. Kalau tidak ada ya berarti nanti cepat selesai. Kalau nggak ada, berarti sudah paham kabeh. Mohon izin Bun, ada pertanyaan terkait dengan pemasangan tenda. Pemasangan tenda, apakah boleh lapangannya itu digali atau di apa sih ya dilinggis nopo untuk pemasangan itu kayak gitu? Karena ya itu ada pertanyaan secara japri. Saya belum bisa jawab karena saya belum tahu kondisi di sana Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo langsung aja Kak Ali Imran ini sudah ada di masuk Zoom untuk menjelaskan terkait sarana prasarana yang akan kita pakai di sekitar lapangan Cilong sebagai arena kemah. Monggo Kak Ali Imran. Baik, terima kasih terkait dengan penggunaan lapangan di lapangan Kecamatan Cilongok. Ini insya Allah sudah terbiasa dipakai untuk event-event yang lain, termasuk pasar malam itu juga sudah terbiasa gitu, di lapangan Kecamatan Cilongok. Terkait dengan pemasangan tenda untuk penggalian tanah di linggis dan seterusnya, insya Allah boleh kakak-kakak semuanya, asalkan dengan catatan nanti setelah selesai kegiatan, ketika pembongkaran tenda mohon untuk dikembalikan ke kondisi semula alias diurugi maning nggih kakak semuanya. Insya Allah sih aman karena untuk lapangan Kecamatan Cilongok ini memang sudah seperti dikhususkan untuk menggelar berbagai macam event-event di wilayah Cilongok. Adapun untuk kegiatan olahraga khususnya sepak bola itu di Cilongok sudah ada lapangan desa tersendiri yang itu lokasinya terpisah. Jadi pada prinsipnya boleh asalkan nanti dikembalikan ke kondisi semula. Begitu kakak, terima kasih. Ya. Sekalian dijelaskan Kak untuk pembagian misalnya mbok kakak sudah punya draft atau gambaran terkait dengan sarana-sarana yang fasilitas-fasilitas yang untuk para peserta. Oke Kak, siap. Pertama terkait dengan tapak tenda, kemarin telah kami coba ukur, nanti semuanya untuk ukuran tapak tenda, masing-masing tenda, masing-masing regu, itu ukurannya sekitar 7 kali 6 meter. 7 kali 6 meter, jadi insya Allah cukup longgar, tidak begitu sempit dan tidak begitu luas. Insya Allah dengan ukuran itu bisa mengcover semua kebutuhan tenda. Yang selanjutnya terkait dengan penerangan atau kelistrikan, nanti dari panitia insya Allah sudah menyiapkan
tinggal nanti monggo sesuai dengan mungkin kesepakatan kemarin, nanti kakak semuanya tiap regu untuk bisa mengganti nggih, untuk biaya listrik. Gambarannya kemarin perhitungannya itu di angka 50.000 per tenda. Yang selanjutnya nanti di lapangan, sebagaimana kemah-kemah yang lain, jelas nanti untuk layout ada pertama yaitu panggung utama yang nanti ada di sebelah selatan menghadap ke utara atau di depan MTS Ma'arif NU1 Cilongok. Mungkin ada tribun tamu kehormatan, ada lapangan kegiatan yang itu akan kita pakai untuk kegiatan upacara dan seterusnya. Yang selanjutnya di luar lapangan itu tadi disampaikan oleh Kak Asia, yaitu nanti ada homestay. Homestay nanti ada di sekolah-sekolah sekitar lapangan. Yang pertama SMK Ma'arif NU1 Cilongok, yang kedua MTS Ma'arif NU1 Cilongok, dan yang ketiga SMP Ma'arif NU1 Cilongok. Kalau kami kemarin hitung, total itu ada sekitar 60-an ruang kelas gabungan dari ketiga sekolah itu. Dan itu yang akan kita pakai untuk homestay. Nanti akan kami setting untuk satu ruang kelas itu untuk 2 regu. Satu ruang kelas untuk 2 regu, berarti misalkan satu regu 8 anggota plus bina damping, nanti dikali 2 berarti sekitar 18 atau mungkin nanti bisa ditambahkan anggota yang lain. Insya Allah ya dengan jumlah itu tidak begitu apa namanya ya, rupak nih. 2 regu, satu ruang kelas, insya Allah ya cukup ember. Dan nanti harapannya pembagian ruangan itu 2 regu di satu kelas itu dalam satu korwil. Itu harapan kami, nanti akan kami coba petakan korwil-korwil yang sama, regu-regu yang sama satu korwil, maka akan diplot di kelas yang sama atau ruang yang sama untuk mempermudah komunikasi dan juga koordinasi. Kemudian nanti untuk pembagian akan kami urut sesuai dengan pembagian nomor tenda nggih. Gambaran untuk yang regu putri nanti akan kami tetap tempatkan di SMK Ma'arif NU1 Cilongok sebelah timur lapangan. Kemudian untuk yang putra nanti bisa di SMP atau MTS Ma'arif NU1 Cilongok. Kemudian yang selanjutnya untuk tempat dan perlengkapan lainnya nanti ada tenda kesehatan gitu kakak semuanya di lapangan itu untuk yang pertolongan pertama. Adapun nanti di ruang kelas juga akan kami sediakan ruang-ruang cadangan untuk P3K. Harapannya sih semuanya bisa sehat, bisa aman, jadi kegiatan lancar, tidak perlu evakuasi dan sebagainya. Kemudian untuk tempat ibadah itu ada masjid besar di sebelah timur, sebelah selatan lapangan Cilongok, Masjid Al-Huda Common Cilongok, insya Allah bisa mengcover semua kegiatan ibadah, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan lain sebagainya. Juga ada musola-musola kecil di sekitar sekolah, plus juga nanti kami sediakan ruang kelas untuk dijadikan musola. Nanti terlalu antri di masjid, nanti ada ruang kelas atau aula yang cukup besar untuk kita setting menjadi musola juga. Itu kemudian yang lainnya insya Allah sudah ready. Monggo barangkali ada pertanyaan. Mungkin saya tidak bisa merinci karena saking banyaknya berbagai hal terkait dengan sarana prasarana. Barangkali ada pertanyaan, monggo kami persilahkan Kak. Monggo ada pertanyaan. Ini yang pertama dari Kak Kuat Agus Kurniawan, monggo dibuka tentunya speakernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak, hanya ini saja memastikan kan kemarin di TM itu Kak Budi itu mengatakan
karena pendaftaran sudah lewat online, jadi kita ketika daftar ulang itu tidak perlu membawa berkas. Jadi kita ke sana ketika daftar ulang kita membawa apa nggih sebagai bukti telah mendaftar atau apa begitu. Terima kasih. Monggo ini mungkin Kak Budi yang bisa menjawab. Oke, terima kasih sekali kakakku yang hebat, luar biasa. Terkait dengan administrasi, kami tidak menyampaikan tidak membawa. Artinya secara online, oke, sudah siap. Tapi baru yang putri 19 Pangkalan, 19 Regu yang sudah mengupload bukti data dukung peserta. Kemudian yang putra itu 18. Namun ini juga belum ada yang belum lengkap. Jadi terkait dengan administrasi yang pada saat registrasi kami waktu TM itu menganjurkan tetap disiapkan kakak. Dikhawatirkan di sini yang di up itu kurang lengkap. Siapa tahu pas pembawa yang dibawa itu bisa untuk melengkapi. Begitu kakak. Oh, oke, ya sudah memastikan berarti kita sebaiknya membawa berkas hard copy-nya ya. Iya, iya, sebaiknya tetap dibawa saja walaupun sudah ngisinin tetap berkas hard copy-nya dibawa saja kan. Nanti kan untuk penilaian dan sebagainya jadi ada yang kemarin di linknya belum lengkap itu kan bisa disertakan pada waktu pelaksanaan. Ada Oke, lagi? sama nih Pak, administrasi itu dinilai ketika ada draw ya. Bukan itu pokok ya. Monggo Kak Sol apa Kak Arif? Untuk administrasi tetap kami nilai kak. Tetap kami nilai sesuai dengan tanggal yang ditentukan di edaran kak. Jadi cuman itu nanti muncul ketika terjadi nilai draw. Itu Oke. muncul sebagian nilai ketika ada nilai draw begitu kak. Oke. Oke, siap Kak. Terima kasih penjelasannya. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi sebelum ini Kak Arif nanti menjelaskan yang lain-lain. Ini langsung tanya jawab saja, sharing sekali saja ini dari Cilongok. Monggo Ya. Pak Heru. Siap. Saya nanya ke Mas Ali Imron. Saya nggak mau japri, nanyanya di sini aja. Itu Siap, sih nanti Dan. untuk listriknya itu model colokan kita nyolok atau hanya fitting lampu yang disediakan gitu dari Baik. sumber listrik gitu. Terima kasih. Gambarannya nanti akan kami sediakan colokan atau stop kontak di masing-masing tenda. Begitu Kak Heru. Terima kasih Mas Ali. Iya. Ada lagi? Ada, Bon. Iya, monggo Kak Asia. Ya. Pantesan. Untuk masalah kelistrikan, untuk siang hari ada nggak? Mau bawa magicom? Baik, terima kasih Kak. Untuk listrikan insya Allah full 24 jam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, insya Allah kami usahakan seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Udah. Ayo Kak Budi, coba hal-hal yang perlu mungkin Panjenengan sampaikan. Selain pertanyaan-pertanyaan ini. Sebentar kak. Oh ya. Ya kakak, ya, sambil nunggu ini mau ada yang masih bertanya dan sebagainya. Ya. Nah untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan besok itu untuk tenda untuk apa? Untuk pemasangan tenda sudah bisa dimulai pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu sudah bisa dimulai dan insya Allah nanti malamnya ada yang jaga dari ke seksi keamanan itu sudah ada yang standby di situ. Sudah ada yang standby di situ. Kemudian kami juga nanti akan mengadakan istighosah di malam Kamisnya insya Allah sambil persiapan-persiapan yang lain insya Allah malam itu juga kami panitia akan ada yang standby di situ.
untuk menjaga keamanan dan juga untuk insya Allah akan melaksanakan istighosa gitu. Jadi monggo yang misalnya barang-barang yang berharga jangan dibawa dulu ya, jangan dibawa dulu. Jadi paling perlengkapan tenda atau yang lain yang kemungkinan tidak berharga walaupun sudah ada yang jaga tapi kan belum ada orangnya kan belum dihuni. Nanti mau sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tetap seperti seperti kayak kemah biasa, nanti barang-barang yang penting yang berharga dibawa pada saat pelaksanaan saja. Itu. Kemudian ini Kak Arif, Kak Ali juga saya kemarin lupa ini Kak Ali terkait air, stok air itu sumbernya mencukupi tidak dari tiga yang utama itu 3 sekolahan itu. Kemarin saya lupa ini menanyakan. Iya Kak. Insya Allah nanti kami siapkan dari ketiga sekolah itu untuk air, untuk terkait dengan kebutuhan air, insya Allah bisa tercukupi. Nanti kami koordinasikan dengan semua sekolah supaya bisa on terus selama 3 hari pelaksanaan. Begitu Kak. Ya. Terima kasih. Berarti sumbernya bor apa sumur apa PAM? Berarti sumur Kak. Berarti apa ya? Air sanyo sanyo gitu ya sumur. Okay. Terima kasih ya kemarin belum sempat saya tanyakan terkait dengan sumber air. Okay. Ada yang bertanya lagi? Ini Kak Sol langsung Ya, gimana Kak Sol? Saya di sini hanya ingin itu Kak, maksudnya kejelasan kepada teman-teman. Fungsi homestay itu untuk apa sih kayak gitu? Karena teman-teman juga udah membuat maksimal senyaman mungkin di tendanya masing-masing begitu. Kok ada fungsi homestay begitu. Nah, monggo mungkin Ibu Ketua mau memperjelas terkait dengan fungsi homestay. Terima kasih. Nanti kita berupaya pokoknya tenda itu dimanfaatkan ya kakak-kakak ya. Dimanfaatkan dan sebaik-baiknya anak-anak supaya mengalami punya pengalaman tersendiri tidur di tenda di alam yang terbuka. Jadi kami mohon untuk tenda dimanfaatkan sebaik-baiknya. Fungsinya homestay itu hanya untuk sekedar jaga-jaga, ya. Jadi sekedar jaga-jaga saja. Jadi kami siapkan homestay di ruang untuk bisa memanfaatkan tenda-tenda yang kakak dirikan. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa yang tidak akan terlupakan oleh peserta didik, oleh anak-anak kita. Okay? Jadi walaupun ada homestay, kami mohon untuk tendanya benar-benar tenda yang bisa untuk tidur, untuk istirahat anak-anak. Begitu Kakak. Oke, berarti intinya homestay itu adalah untuk tempat evakuasi. Iya, betul. Cuaca ataupun hal-hal lain yang terjadi di lapangan ya Kakak. Soalnya ini kalau ada homestay ngapain buat tenda gitu, ada yang seperti itu. Ya karena memang dalam pemikiran saya pribadi pun kata-kata homestay adalah ya tempat kita selama berkegiatan begitu. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi di sini digarisbawahi ya, homestay itu adalah untuk tempat evakuasi begitu. Terima kasih. Silahkan Kak MIMA MIMA NU1 Cilong. Ya. Gimana lagi Kak Heru? Izin bertanya, siapa tahu ini pertanyaan ini mewakili teman-teman yang lain juga. Yang pertama, ya, walaupun saya orang Cilongok, tapi belum begitu tahu kondisi lapangan ketika nanti hujan, kita hanya sekedar antisipasi. Itu berarti untuk pertendaan kan ada K3 penilaian, otomatis ada kriteria tertentu untuk penggunaan tenda dan ubur rampenya. Yang pertama yang saya tanyakan, boleh menggunakan tataban, terus mungkin ada beberapa gapura yang menggunakan paku, boleh atau tidak, seperti itu. Terus kelengkapan dari K3 itu ya seperti biasa lah, sudah tahu semuanya gitu. Dan kira-kira lapangannya itu becek apa enggak nanti kalau hujan gede gitu, Mas Ali Imron?
Terus pertanyaan berikutnya ke Kak Budi terkait tadi baru ada 19 regu yang baru mengumpulkan administrasi daya dukung. Apakah ada konsekuensi tersendiri bagi yang mengirimkannya di luar dari kesepakatan itu? Karena bagaimanapun juga itu adalah sebuah perjuangan untuk mengumpulkan administrasi. Jadi cepet-cepetan ya ada istilahnya ada penghargaan yang lebih mungkin itu. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Monggo, ini Kak Sol yang jawab. Saya dulu ya. Oh ya. Siapa dulu? Kak Budi ya, silakan. Kayak terkait dengan pengiriman data dukung, itu sudah ada jam dan tanggal waktunya, Kak. Kak Heru tidak usah khawatir. Lengkap kok setelah deadline berakhir, maka tetap itu beda dengan penilaian yang tepat waktu, Kak. Begitu, Kak Heru. Oke, siap. Terima kasih. Monggo, Kak Sol. Oke, ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan tempat nggih, Kak Ali Imron. Hello. Itu banjir Siap. napa mboten lapangane? Oke, baik. Sedikit saya gambarkan terkait dengan kondisi lapangan Cilongok. Untuk lapangan Cilongok ini kan memang biasa untuk acara macam-macam, jadi untuk teksturnya tidak begitu rata, Kak. Untuk kondisi becek apa tidak, ini ada beberapa titik yang memang biasa becek. Ini ada di area selatan, di depan MTS, itu yang memang lumayan becek. Jadi insya Allah untuk area tenda peserta itu kan nanti ada di bagian utara, itu insya Allah lumayan aman, relatif aman. Nanti ketika memang ada titik-titik yang becek, insya Allah akan segera kami antisipasi dengan mungkin menguruk dan sebagainya, supaya bisa lebih kondusif. Begitu Kak Heru. Terima kasih. Terus unsur itu pertendaan tentang penggunaan tataban. Oh nggih. Monggo itu dari Kak Sol atau Kak Budi kayaknya. Kak Sol kayaknya untuk penilaian, monggo Kak. Ya, untuk penilaian ini Kak Budi atau Kak Sol. Siap, Ya, Kak. sebenarnya sih ya tanya ini biar yang lain-lainnya pada paham aja. Orang Cilongok nanyanya ke Cilongok. Nggak apa-apa. Pertanyaan Kak Heru sendiri juga nggak apa-apa kok. Nggak usah Riko pakai Bu. Ya. Iya. Biasanya pertanyaan diborong saya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kakak-kakak hebat semuanya terkait dengan K3 kemarin pada saat TM itu yang jelas di sana ada pagar keliling, mau pakai tali, mau pakai apa itu boleh, mau pakai paku dan lain sebagainya boleh. Itu nanti tinggal jurinya itu nanti yang akan membedakan apa itu di penilaiannya, okay. Terus adapun kelengkapan kakak-kakak hebat semuanya udah tahu. Tentunya harus ada tenda tamu. Kemarin saya sampaikan di TM, ada tenda tamu, ada tenda barang, ada tenda utama, ada tenda dapur. Kalau nggak salah itu, ada tenda-tenda yang jelas itu harus ada. Adapun kelengkapan yang lain seperti mau tempat topi, mau tempat sepatu, mau jemuran dan lain sebagainya atau tempat sampah dan sebagainya itu kembali kepada bagaimana kakak memanajemen 7x6 itu lengkap dan indah juga bersih. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih, ini sudah luar biasa ya. Dalam waktu kurun 1 jam ini sudah banyak dijelaskan kembali, diudar kembali, sehingga harapan kami panitia itu kakak pembina sudah clear, sudah jelas sudah tinggal berangkat, tinggal melaksanakan kegiatan. Insya Allah kita mulai pada tanggal hari Rabu tanggal 25 untuk pemasangan tendanya dan dilanjut dengan kegiatan 26 sampai 28 Juni. Oh Kak Budi, monggo ini sebelum diakhiri menyampaikan hal-hal yang berkaitan administrasi, teknik atau yang lain-lain, nambahi, lengkapi. Oke, terima kasih. Terkait dengan administrasi, kami memang sengaja membuka sampai tanggal 25 Kak. Tanggal 25 untuk upload
data dukung, baik pinkon, kemudian bina damping maupun data dukung peserta, Kak. Nah, ini kebanyakan asal membuat foldernya, Kak. Jadi ini masih banyak yang dibuat foldernya tetapi isinya masih kosong. Tapi kami menghargai, berarti Kakak membuka link s.id-nya. Terus kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Heru, itu tetap kami akan mengacu kepada deadline yang ada. Deadline-nya tanggal 16 kalau nggak salah. Tanggal 16, maka itu akan kami hargai terkait dengan upload yang dilaksanakan tanggal 16 ke belakang. Kemudian terkait dengan peserta, untuk nomor tenda Kakak, nomor tenda ternyata kemarin itu pas Kak Arif Munajat dan Kak Endro mengawal pengambilan nomor tenda, itu ada yang sama, Kak. Itu monggo Bunda As untuk kaitan dengan solusinya mau seperti apa. Kita tentukan atau mau bagaimana. Yang sama itu loh, yang dengan nomor tenda yang sama. Iya. Terus nanti akan juga dijelaskan oleh bagian perlengkapan terkait dengan nomor tenda. Nanti monggo Kak Bangun atau Kak Sarwono untuk menyampaikan terkait dengan nomor-nomor tenda yang kemarin juga disampaikan, ada yang nomor 3, nomor 4-nya ada yang kosong, ambilnya nomor 5. Jadi mau seperti apa, mau digeser atau bagaimana? Begitu, mungkin itu dulu Bunda As Ya. untuk agar Ya. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan Jambore. Monggo. Terima kasih ini ya untuk terkait dengan daftar peserta memang tidak ada, belum maksimal sesuai kuota yang kita harapkan. Jadi ada yang kuotanya 6, mengirimkan 4, ada yang 4 mengirimkan 3 dan sebagainya. Tapi mereka semuanya sudah mengambil nomor undi atau nomor tenda. Sehingga nanti kami mohon ini dari masing-masing korwil, ya, kakak pembina, itu melaporkan. Kemarin berarti yang jatahnya kayak pekuncen, contohnya 6 regu, yang mengambil yang berangkat 4 regu, berarti mau mengambil yang diambil nomor berapa saja. Mohon nanti dilaporkan di grup sehingga nanti dari yang akan membuat tapak kemah ini nanti itu langsung bisa digeser. Jadi nomor tidak berubah, ya. Nomor tidak berubah, namun nanti di tapak kemah itu setelah nanti pembagian tapak kemahnya itu nanti tidak akan ada kekosongan di tengah. Jadi misalnya yang tidak ada nomor 5, berarti nanti setelah nomor 4 langsung nomor 6 jejere begitu. Jadi memanfaatkan arena yang ada, lapangan yang ada. Jadi kami mohon ini kepada kakak-kakak yang kuotanya tidak lengkap untuk yang berangkat, mohon untuk melaporkan yang diambil nomor berapa saja, yang tidak diambil nomor berapa. Begitu seperti itu ya Kak Ali Imron ya, Kak Sarwono ya, Kak Bangun. Ini kemarin yang seperti itu nggih. Sehingga nanti tetap nomor dada sesuai dengan yang diambil kakak-kakak, cuma di perkemahannya nanti tendanya itu tidak ada kekosongan yang tidak berangkat, kondisi itu ada lapangan kosong itu tidak ada nggih Kak Ali nggih, seperti itu nggih. Nggih, betul Kak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang tadi double nanti bisa diberikan nomor yang dari nomor korwil yang tidak berangkat. Jadi yang double itu dari korwil mana ini? Yang nomornya sama. Itu Kak Budi dicek yang sama, nanti bisa kita ambil dari, kita ganti salah satunya dengan nomor dari korwil yang tidak berangkat. Begitu seperti saja nomor. Itu nggih, Kak Siap. Budi ya. Ya, Nggih. begitu.
Jadi tolong sekali lagi nanti dari Korwil, ini dari perwakilan yang Korwil itu melaporkan. Kalau yang kuotanya tidak penuh, kayak Pekuncen, Aji Barang, terus Kebasen, Wangon, ataupun yang lain misalnya yang kuotanya tidak memenuhi, mohon untuk dilaporkan. Sehingga nanti penataan tendanya akan tetap rapi, ya, lengkap, urut sesuai yang hadir. Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, tidak ada yang menanyakan tentang kaos dan sebagainya, Kami tetap monggo. Nanti mewajibkan di Bun grup terkait dengan lagi administrasi tanya-tanya harus lagi, upload. monggo. Kami panitia memberikan waktu sampai tanggal 25 Bun. Gimana? Yang uploadnya itu. Oh iya, yang upload ya. Monggo, ada Iya. yang menanyakan kaos enggak? Kalau tidak berarti sudah beres semuanya. Dan sampai ada komplainan lagi atau yang belum menyetorkan. Ini untuk apa? Ukuran kaos peserta nggih. Kaosnya untuk peserta, bukan untuk bina damping. Kemarin ada yang menanyakan bina damping. Peserta. Ini perlu di absen nggak Bun? Dibacakan? Ya, monggo kalau mau dibacakan. Dibacakan sebentar nggih? Ya, sebentar nggih. Iya, monggo silakan. Siap. Untuk pertama MI Ma'arif NU Aji Barang, Korwil Aji Barang, Ragu Putra. Kemudian MI Ma'arif NU 2 Langgong Sari, Cilongok, Putri. MI Ma'arif NU Tipar, Rawalo, Putri. Kemudian MI Ma'arif NU Batuanten, Batuanten, Cilongok, Putri. MI Islamiyah Somakaton, Basoka, Putri. Kemudian MI Ma'arif NU Tipar, Rawalo. MI Ma'arif NU Banteran, Sumbang, Banter. MI Robi Totut Talam, Talamid. Gumelar, Tambak. Talamid. Talamid. MI Miftahul Ulum, Pandak, Sumpyuh. MI Ma'arif NU Randegan, Kebasen. MI Miftahul Ulum, Sumpyuh. Basoka. Ini basokanya dihapus satu karena 2 kali ngeklik. MI Ma'arif NU Sumbang. MI Tasmirusibian, Kemeranjen. MI Ma'arif NU Karangnangka, Kedung Banteng. MI Ma'arif NU Pliken, Kembaran. MI Miftahul Ulum, Pandak, Sumpyuh. Ini ada beberapa yang sebenarnya gabungan tetapi pada mengisi sendiri-sendiri, ada yang 2 diisinya di sini. Jadi ini nanti mau kebaca lagi ya, mohon maaf. Padahal itu satu Korwil. MI Ma'arif NU Pliken, Kembaran. MI Ma'arif NU Kalisalak, Kebasen. MI Islamiyah Pesantren Tambak. MI Ma'arif NU Kalisalak, Kebasen. MI Ma'arif NU 1 Kaliwangi, Purwojati. MI Nurul Hidayah, Purwodadi Tambak. MI Miftahul Islam, Pandak, Sumpyuh. MI Ma'arif NU Pageraji, Kuartiraning, Cilongok. MI Miftahul Janah, Sumpyuh. MI Ma'arif NU 1 Cilongok. MI Ma'arif NU 2 Karangklesem, Pekuncen. MI Al-Huda Sela Negara, Sumpyuh. MI Ma'arif NU Gancang, Gumelar. MI Ma'arif NU Karangnangka, Kedung Banteng. Ini juga ada yang 2 kali ngeklik. MI Ma'arif NU Banjar Sari, Aji Barang. MI Ma'arif NU Sudimara, Cilongok. MI Ma'arif NU 1 Gunung Lurah, Cilongok. MI Korwil Sokaraja, MI SD Korwil Sokaraja. Ini ada 2. MI Ma'arif NU 1 Dawan, Kedung Banteng. MI Diponegoro 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan. MI Ma'arif NU 1 Banjaranyar, Pekuncen. MI Islamiyah Perembun, Tambak. MI Ma'arif NU Cipete, Cilongok. MI Ma'arif NU Teluk, Purwokerto Selatan. MI Ma'arif NU 1 Pandansari, Aji Barang. MI Ma'arif NU 1 Gumelar, Karanglewas 2, Karanglewas 1, Karanglewas 3. Ini juga gabungan. Kemudian MI Ma'arif NU 1 Karangklesem, Pekuncen. Karanglewas 4. MI Ma'arif NU Beji. MI Ma'arif NU 1 Langgong Sari.
MI Ma'arif ini yang Patik Raja juga perwakilannya daftar semuanya. Saya hitung sesuai dengan jumlah kuota. Kemudian MI Ma'arif NU 1 Keranggan. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen Purwojati. MI Ma'arif NU Pesawahan Rawalo Putra dan MI Ma'arif NU Pesawahan Putri. MI Salafiyah Kebarongan Kemeranjen. MI Pancasa Najibarang. MI Ma'arif NU Bantengan Sumbang. Jumlah untuk yang putra 28, yang putri 34. Begitu, Bun. Ya. Terima kasih. Terima kasih ini sudah di absen. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendengarkan semuanya. Ada yang kelewat Korwil, Purwokerto Barat hadir. Gimana? Kata gue? Purwokerto Barat hadir. Iya. Iya, daftar kemarin kalau nggak salah. Siap. Oke, Bu pengawasnya ngir ya, nang mereka samping aku. Hadir. Siap, terima kasih, Kak. Selamat semuanya. Semangat. Terima kasih. Ibu. Untuk kita semua. Min. Terima kasih. Udah cukup, Kakak? Cukup ya? Nah, satu jam persis ini. Alhamdulillah, untuk Zoom ini berarti yang ada di hati pikiran saya yang terkait dengan koordinasi dengan panjenengan semuanya sudah bisa di-clearkan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan untuk pelaksanaan Jambore Sakom Ma'arif NU Banyumas yang akan digelar pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian anak-anak, bina damping, panitia semuanya sehat, selama tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Acara jalan sukses, lancar, ya. Cuacanya mendukung, dan bisa menjadikan pengalaman, ilmu, keterampilan dan lain bagi peserta didik untuk kedepannya bermanfaat bagi Pramuka Sakom Ma'arif NU Banyumas dan juga bagi peserta didik pada khususnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan dari saya mohon maaf bila dalam memandu acara pada siang hari ini banyak tutur kata saya yang kurang berkenan, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Dari saya akhiri. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan kawatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Hamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu, mau tanya, Bu, boleh, Bu? Iya. Monggo tutup. Istilat. Nggih, Orang niki tak tenteni. Anu niku Bu, nun sewu. Nalikane yel. Iya. Yel niku ngangge alat nggo musik, nggo maksudnya nggo penyemangat niku angsal mboten. Oh, iya. Ini kembali Kak Sol ini. Ada pertanyaan Kak Sol. Kalau yel-yel menggunakan alat musik sebagai penyemangat boleh apa tidak? Penting pakai suara. Siap. Terima kasih. Saya jawab untuk yel-yel tidak pakai alat musik, nggih. Alat musiknya dipakai nanti pada saat karnaval, dan di sini juga sekalian menjawab pada saat karnaval itu alat yang dipakai adalah alat tradisional. Maksudnya tradisional, nggih ampun ngastani orjen ngoten contone kayak gitu loh. Kemarin juga banyak yang bertanya terkait karnaval. Sebenarnya saya dari ini setelah ditutup kok baru banget ya gitu loh. Enggak apa-apa, berarti adrenalinnya baru naik. Ekspektasi saya dari
dari pagi adalah kakak-kakak tuh mau tanya banyak banget. Iya, betul. Ya gitu loh. Sementara Japrian saya 24 jam. Tapi kok di sini anteng apa yang Japri beda sama yang sekarang ada gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini dinamika. Kita nikmati saja. Baik, untuk yel-yel tidak ada pakai musik, semuanya gerakan dan pakai musik dari mulut, maksudnya bernyanyinya dari mulut itu. Terus untuk musik dipakai hanya pada saat karnaval, yang musiknya di sini musik tradisional yang kakak-kakak sudah paham lah, tidak perlu saya jelaskan. Nah, adapun kemarin itu ada pertanyaan, karnavalnya bawa drum band boleh apa enggak? Nah, saya ini harapannya sebenarnya tradisional di sini adalah ya kayak hadroh ataupun mungkin alat kentong yang sekedar kentongan gitu loh, maksudnya sebenarnya sih harapannya seperti itu. Tapi pripun? Nggih. Iki wonten rancang ingkang tanglet teng kula maksudnya, Bu. Oh, nggih mboten napa-napa. Siap Kak Lukman. Nggih. Terus untuk nanti pada saat karnaval itu ada penampilan di depan panggung utama ataupun di depan panggung kehormatan itu yang diberikan hanya soundnya mic saja Kak. Maksudnya di situ tidak lantas flash ditancepaken terus mangke di situ jenengan memberikan display lah bahasanya di situ dengan musik yang dari flash disk, bukan, tetap musik yang dibawa. Terus nanti kami memberikan mic untuk manakala kan siapa tahu suaranya kurang keras dari musiknya, jadi diberi mic hanya untuk si pemeran utama atau si penyanyi atau yang lain sebagainya begitu. Terus untuk pensi itu kan setelah Api Unggun ya, setelah Api Unggun jadi pensinya ini adalah perkorwil bukan perpangkalan. Nah, karena perkorwil silakan dikoordinasikan dengan masing-masing korwil itu, monggo yang mau tampil yang mana. Dan manakala panjenengan mau pakai alat musik ataupun flash disk atau laptop atau lain sebagainya, silakan dari sore kakak pembina, bina damping terutama, untuk koordinasi dengan bagian sound. Bisa tidak suara atau alat yang akan digunakan itu masuk ke salonnya gitu. Jadi pertama Api Unggun tetap berada di tengah itu. Nah, setelah itu selesai Api Unggun menghadap semuanya ke panggung untuk melihat pensinya. Nah, kakak-kakak hebat yang luar biasa, insya Allah yang sangat-sangat mengerti tentang kegiatan kita bersama. Di sini kakak-kakak walaupun di Cilongok itu komplek Islami, orang-orang Islam yang sangat luar biasa menurut saya daripada kompleks saya yang nasional. Nah, cuma kalau berbicara kita sama-sama manusia biasa. Nah, untuk itu harapannya tolong sekali mulai kegiatan di hari Rabu, tolong saling backup dalam rangka memberikan komentar apapun terhadap siapapun, Kak. Di sini saya hanya sifatnya mengingatkan kakak-kakak dari sisi agama itu sudah sangat luar biasa. Tetapi mulut itu tidak bertulang, lidah itu tidak bertulang, sehingga kalau sudah ngomong itu remeh cokan blong. Walaupun Quran hati sudah hafal, nggih. Remeh blong, Bu. Quran hati sudah hafal. Tetapi di sini kita itu besok di lapangan itu capek, Kakak. Besok di lapangan capek, ibaratnya lanyong anu mangkat anu nggo partisipasi tok orang menang be ora apa-apa. Tutuk sirahku janjine ngurus nang lapangan kok dibiji elek mesti pada komen anu jurine ora seneng anu nah jangan seperti itu kan. Itu pasti. Jadi kalau belum berangkat di pangkalan nggih komen lah ora apa-apa lanyong seanane nyong senyendake nyong seini apa seperti itu. Tetapi kalau sudah di lapangan direwangi gelut bekayane iya bocah sudah bahagia sudah kegiatan pembinaan esi pecucuan. Nah besok kan ini kemahnya Sakoma Arif dan itu jangan sampai terjadi. Di sini saya hanya mengingatkan toh anu yakin saya yakin anu kakak luar biasa nek babagan agama kulo anu kalah kulo ngaji kali panjenengan semua. Tapi di sini saya mengingatkan karena masing-masing pasti ingin tampil, masing-masing ingin menjatuhkan itu pasti ada, itu manusiawi. Tetapi tolong ya yang hadir di sini besok mengingatkan uwis. Jadi kalau ada sesuatu yang akan disampaikan, sampaikan dengan santun. Kesela kayak ngapa sampaikan dengan santun. Karena satu, kakak-kakak memberi pesan kepada peserta didik.
jaga nama baik pangkalan, jaga nama baik sendiri. Nah, di sini sebenarnya Bunda As mau mengingatkan sendiri, tetapi kan Bunda As sengaja ngetes kulan dean kon nyambutna. Jadi Bunda As sudah akan mengingatkan kakak-kakak semua selaku ketua panitia dan selaku pengawas juga. Dan tapi di sini saya ya istilahnya mengingatkan sekali lagi, tolong sampaikan dengan baik dan jaga nama baik semuanya. Baik dari sisi lingkungan, dari sisi sesama. Contoh ya, kok besok ada yang jenengan sudah ekspektasi nih anak-anak dapat samir, tapi ternyata enggak. Tolong apapun komentar itu sudahlah, karena gini, kita sama-sama makan mendoan toh seleranya beda, ana sing garing, ana sing mendo, ana sing nembe jelublos kan begitu. Nah, sama dengan Yuri juga seleranya dengan versinya Yuri. Ini adalah kembali ke jam terbang kakak selaku pembina dalam melatih. Jadi apapun hasilnya jadi evaluasi diri dong. Bukan sebagai evaluasi Yuri tidak bisa dievaluasi karena keputusan Yuri tidak dapat diganggu-gugat. Itu sudah diketahui oleh kakak-kakak semua. Jadi ini keprok jadinya ngguyu. Jadi kakak-kakak semua tolong sekali mulai hari ini mari kita jaga emosi, jaga diri, manajemen hati, karena benar-benar jaga diri itu susah benar karena jenengan terus saya kemarin pada saat itu juga mengingatkan dalam media sosial tolong buat status juga yang positif, buat orang di luar sana itu menarik atau tertarik atau terpesona dengan kegiatan Jambore Sako Ma'arif, bukan jadi ilfil. Itu tergantung media sosial kakak yang kakak unggah. Merdeka. Terima kasih sekali, luar biasa ya. Jangan sampai nanti mancing sumune ketua panitia. Nggih, kepripun tambak umum ditutup jane lho pertanyaannya. Tadi kurang jelas. Kenapa, Bu? Tadi asik, Bu. Nggih. Terus ini tadi sebelum tambak, ngapunten. Saya menjawab terkait pertanyaan dari 18 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto _Novi. Kak, berarti ini nanti nilai administrasi tidak mempengaruhi perolehan samir permata cabang lomba ya, Kak? Itu nilai administrasi tidak mempengaruhi di masing-masing cabang lomba, tetapi berpengaruh terhadap perolehan juara umumnya. Maksudnya gini, tempatnya Kak Heru nih, kalau tempatnya Kak Lukman, tempatnya Kak Heru dapat emasnya umpamanya 4, dapat 4 ya. Lah sementara Kak Lukman dapat emasnya 5. Tetapi Kak Lukman tidak ngirim administrasi sama sekali gitu loh umpamanya. Berarti yang dipertimbangkan adalah punyanya Kak Heru kayak gitu. Untuk juara umumnya kayak gitu maksudnya. Ini contoh ya. Contoh. Kenapa? Karena kita nun sewu banget ngapura mbok saya ada bahasa yang kakak-kakak tidak berkenan. Banyak suara yang kadar kayak ketok bekoh administrasinya kok kayak gue temen, ada yang seperti itu. Padahal kakak administrasi kayaknya di apapun itu penting sebenarnya. Untuk itu kembali kepada kayak ketok be orang butuh sehat nih orang bapak, jangan begitu. Orang itu tidak tahu ke depannya. Jadi yang belum administrasi lengkap harapannya minimal sebelum hari H, berarti hari Rabu lah ya. Hari Rabu itu ke sana setor secara hard copy boleh jika yang belum lengkap. Nah, kecuali yang sudah lengkap sudah file kok ternyata unggahannya ada beberapa yang perlu diperjelas kembali, maka silahkan yang sudah setor pun sudah siap juga hard copy-nya. Jangan bilang ketinggalan di sekolahan ya, karena siapa tahu itu cuma utak-atik itik-utuk tapi ternyata tidak ada, kan bisa juga. Jadi silahkan untuk masing-masing pembuktian. Silakan dari pelengkapan tambak. Pelengkapan tambak. Ya Bu, mau tanya nih ya, terkait dengan karnaval, pas di display itu tolong ulang kembali. Tadi kurang jelas ada truk lewat. Nggak apa-apa Kak, truknya sama saya besaran saya kok, tenang aja. Ada kurang jelas, maaf ya Kak. Nggak apa-apa Kakak, tenang saja, saya mengulang sampai 10 kali siap. Baik, untuk karnaval pada saat display itu menggunakan musik yang kakak bawa pada saat berjalan karnaval. Oke Kak, itu yang pertama. Yang kedua, sound yang kami siapkan
hanya mic untuk yang umpamanya kok di situ ada 1 atau 2 yang akan mengucapkan, contoh kayak umpamanya MI tambah ready, umpamanya kayak gitu, boleh itu pakai mic Kak gitu. Ya. Tapi kalau musik tidak boleh pakai yang lain selain yang dibawa. Dan alat-alat yang dibawa di sana adalah alat tradisional. Begitu Kak. Oh, boleh tanya lagi Kak? Oh boleh Kak Lukman, Masya Allah, kulo seneng banget ditakoni jenengan yakin. Gimana? Terima kasih Bu. Ya, Siap Kak. ini titipan dari teman-teman Korwil Aji Barang. Siap. Sempat ada yang menanyakan begini. Yeah. Nanti pada saat pentas kan di depan panggung itu ya, sekaligus penilaiannya di situ ya. Penilaian ada yang di jalan, ada yang di situ Kak. Oh iya, oke. Itu yang mau saya tanyakan, boleh nggak ketika peserta lagi pentas di depan panggung, kemudian ada kakak pembina yang menarasikan tentang pentas seninya? Siap, tidak boleh. Wah. Karena kakak pembina itu hanya pengawal. Apa gitu? Iya. Yang boleh menarasikan itu ya peserta itu sendiri. Oh, kalau pesertanya boleh. Iya, pesertanya boleh, bukan pembinanya. Maksudnya pembina itu hanya mengawal. Oke, paham. Terima kasih. Kak Lukman wis latihan ya. Kak. Kak Lukman wis latihan padahal arep menarasikan. Belum, baru mau. Siap, ada lagi. Ini harusnya kegiatan ditutup dari tadi loh, kayaknya daripada takon. Kayaknya pertanyaan di luar. Padahal Bu pengawasan. Iya tadi kan saya sudah menyampaikan siapa lagi. Nah, kudune ditutup rin, Bu, nembe dibuka kembali kan Kak Lukman, Kak Heru senangnya kayak gitu. Mindo, apa pinter lu? Pada muncul. Pertanyaan pada muncul. Terima kasih. Ini Kak Sol luar biasa. Sebenarnya saya juga keliwat, tapi juga sebelum acara ini dari semalam itu salah satu yang agenda penting akan saya sampaikan. Tapi ini sudah alhamdulillah disampaikan oleh Kak Sol. Terima kasih Kak Sol. Ya memang kita, apalagi saya kondisinya bedanya di situ ya. Orangnya sudah terkenal mbok, sing jenenge buas ya. Jenenge buas ya. Ketua panitiane kok buas ya nanti jangan sampai nanti sungune aku ke dhuwur banget ya. Ya betul, kita harus menjaga hati, menjaga emosi ya. Selalu olah rasa dengan teman-teman, kita sama. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan kita satu visi, satu misi ya di dalam Sako Ma'arif NU Banyumas ini. Dari kita, saya setuju sekali dengan slogan dari Kak Sol, dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Jadi monggo kita bareng-bareng brayan lah cara uripe wong nang desa nang tetangga ya brayan bareng. Niku brayan. Kita sama-sama bisa nanti berkolaborasi di dalam arena di Jambore ini dengan baik ya, dengan tidak ada hal-hal yang menjadikan pulang setelah pulang itu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang ada undeg-undeg dan sebagainya, sing jadikan nantinya kedepannya tidak baik. Kita buktikan bahwa Jambore Sako Ma'arif NU Banyumas itu berjalan dengan damai, dengan harmonis, dengan nyaman, ya. Tidak ada hal-hal yang menjadikan gesekan-gesekan itu mencuat sampai ke medsos atau lain sebagainya. Itu sikit bukan lidah Kak, tapi ini jentik, bukan hanya lidah tapi jentik ya. Tapi kalau yang disampaikan di lapangan nanti memang lidah itu ya. Tapi kalau sekarang lebih cepat lagi adalah lewat jentik, itu juga harus hati-hati gitu. Itu sudah cukup nih Kak? Apa masih ada lagi? Saya beri kesempatan monggo. Sampai pada mundur ya, sing urung mundur nanti tanyakan ya. Nah, Bapak ini sudah mulai dari 50, dari 60 lebih alhamdulillah tadi, berarti kalau satu regu tadi satu pembina insya Allah berarti sudah mendengarkan semuanya ini. Kalau tidak double. Cukup ya?
Dah, kita sudah tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Monggo. Monggo, udah ditutup, mau ada pertanyaan lagi. Orang ya. Saya Monggo anu, yang ini tolong menyampaikan terkait yang dengan panitia kaos. juga bisa sebentar, juga bisa jangan mundur dulu. Ini ada Kak Arif, Kak Alimron, Itu Kak Kak, Sarif. ada kaos Kak, penyampaian kaos. Terkait Perlu dengan disampaikan, monggo. kaos. Yang lain bisa pembina bisa mengundurkan diri. Untuk panitia monggo ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Terkait dengan kaos, izin menyampaikan bagi yang mengirimkan list ukuran kaosnya telat, itu tetap kami akan menyediakan kaos, Kak, tetapi tidak bisa dibagi saat pelaksanaan kegiatan karena hubungannya dengan konveksi. Jadi tetap akan ada pendistribusian tapi tidak di mungkin tidak di awal kegiatan. Syukur sih bisa di menjelang pulang sudah siap. Itu Ya. kalau yang telat list kaos, Kak. Begitu, Kak. Itu Terima dari kasih. konwil mana, Kak? Kalau boleh tahu yang telat itu. Dari Aji Itu Barang. saya dapat ya dari laporan dari Kak Arif Munajat itu. Aji Dari Barang Aji belum. Barang nggak jelas. Jelas Aji Barang belum. Punya saya berarti. Nah, ya itu monggo Kalau terserah masih kalian. pengalaman ini Kalungman, yang dari kayak kurang paham. Ya, tadi Coba udah bilang dari bacakan. Aji Barang. anu ya, Pengalaman dadakan. MI 1 Coba Pancasan. bacakan yang belum, Kak. Pancasila ya. MI 1 Pancasan. Ya, Bakul untuk Kawal Kak Pancasan. Budi, Kak Budi Kalian Arif, bacakan ya. dong yang belum. Pokoknya Anita. Wanita gue jelas iya bener. Jahat, cepetan dibacakan, ditunggu. Untuk kaos itu nanti dipakainya di hari ketiga, Kak. Jadi enggak tidak dibagi hari pertama ya, hari ketiga itu dipakai pada saat wisata dan permainan besarnya. Iya, berarti Monggo, kalau yang hari Kak pertama Arif belum Munajat. jadi bisa menyusul hari kedua ya, Kak Sol ya. Genek dados. Iya. Yang tahu yang belum ngelis siapa saja itu Kak Arif Munajat, Kak Anita. Jadi nanti akan di-share sama Kak Arif Munajat. Kak Ali Imron apakah sudah pergi? Oke, terima kasih Kak Budi. Halo ya, sama-sama. Kak Ali Imron, halo. Oh, Terus hilang. Baik. dananya pindahnya itu. Oh ya, berarti itu Kak Ketua Panitia mohon izin kalau bisa itu untuk MCK dibagi, Kak. Oh iya iya iya. Kan di sini ada Kak Bangun Kak Sarwono, sineng kene apa lagi? Di sana itu. Soalnya ben boten napa pelajar. Rebutan. Iya. Rebutan. Iya, pemane Kak Lukman Kak Heri seneng banget rebutan soalnya bahaya. Ya ya nanti saya sampaikan ini kalau Kak Imron sudah enggak di sini saya sampaikan sekali lagi. Makanya tadi maksudnya salah satu homestay itu maksudnya penggunaan MCK itu Kak, maksudnya loh. Tempat-tempat itu ini maksudnya. Nggih, cuman kan Apa memang kalau nggak dibagi itu boleh di mana-mana? Oh. ya Makanya kan sudah dibagi yang itu untuk evakuasi ya Kak istilahnya homestay Iya, itu. evakuasi. Nah itu maksudnya sarana yang tempat homestay itu adalah yang berada di situ ya berarti untuk yang bertempat di situ itu untuk pembagiannya tatkala evakuasi. Jadi salah satunya ada homestay itu adalah pembagian homestay itu untuk tempat MCK-nya. Berarti yang nanti di situ terdaftar homestay-nya itu SMP Ma'arif berarti MCK-nya di SMP Ma'arif. Harapan saya seperti itu, harapan kami seperti itu. Jadi sesuai dengan tempat homestay sebagai tempat evakuasi tatkala perkemahan tidak bisa digunakan. Kak Anita namanya sekarang Lailatul Hidayati ya? Iya, dari tadi saya ngomong gitu. Jangan gitu deh. Ini perhatikan laptop nyilih. Kak Anita, dilakon maning. Kak Anita,
Tugas apa enggak itu Kak? Soal Anu lagi pada dilema. oh. Dilema apa Aku saja gelisma? dilema. Lagi pada dilema Kak yang di sini Kak. Kak Sol dilema ya. Enggak, saya mah enggak. Saya kan dapat itu dekengan pusat. Oh ya wis. Lima ya, Bu. Iya, Bukan arep tiru. dekengan pusatnya Gusti Allah. Ditunggu jawabannya Kak Sol. Apa sih? Kok japri Pak? Pertanyaannya apa sih? Bonyong be orang ngerti kok Kak. Apa sih Kak Anita tanya apa sih? Boknya bisa jawab. Baik Kakak, sekiranya sudah tidak ada yang bertanya, mohon izin lab nggih. Saya bukan admin artinya ya nggak bisa nutup. Enggak apa-apa Kak, biarin aja mereka Iya, lagi biarin. kan kangen dengan